Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sasha Putri dari program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang bertajuk Transformasi Komunikasi Interpersonal setelah COVID-19 menurut perspektif psikologi komunikasi dalam merespon perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Sedangkan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan transformasi komunikasi interpersonal mengalami pergeseran yang sangat signifikan, yang mana dalam konteks psikologi komunikasi, adaptasi terhadap perubahan ini menjadi esensial dalam memahami dinamika hubungan antar pribadi. Adanya pandemi COVID-19 secara langsung menciptakan perubahan perilaku komunikatif, memaksa individu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan gaya komunikasi interpersonal mereka guna mempertahankan koneksi sosial dalam era yang telah berubah. Adapun dampak dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi transformasi komunikasi interpersonal adalah: yang pertama, isolasi sosial dan kesehatan mental. Pembatasan sosial dan isolasi fisik dapat menyebabkan peningkatan tingkat isolasi sosial. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Komunikasi interpersonal menjadi lebih penting dalam mendukung kesehatan mental. Orang mungkin lebih bergantung pada komunikasi virtual atau jarak jauh untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan dukungan sosial lain. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam pola komunikasi. Munculnya platform virtual seperti video conference, pesan instan, dan media sosial telah menjadi sarana utama komunikasi interpersonal selama pandemi. Penyesuaian terhadap teknologi ini menghasilkan perubahan dalam gaya dan ritme komunikasi. Dengan peningkatan penggunaan emoji, meme, dan simbol visual untuk menggantikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Selanjutnya, overload dan ketidakpastian. Fluktuasi informasi dan tingkat ketidakpastian selama pandemi dapat menciptakan kebingungan dan kecemasan. Karena komunikasi interpersonal mungkin menjadi lebih penting dalam memberikan dukungan emosional, berbagi informasi yang akurat, dan memitigasi dampak psikologis dari keadaan ketidakpastian. Selanjutnya, resilience dan adaptasi. Pandemi memicu perubahan cepat dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi keterampilan kunci. Komunikasi interpersonal dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, strategi bertahan hidup, dan membangun rasa solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam norma sosial. Norma-norma sosial terikat dengan kontak fisik dan jarak sosial telah berubah. Komunikasi nonverbal seperti jabat tangan dan pelukan menjadi lebih terbatas, sehingga orang harus menyesuaikan diri dengan cara baru di era pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah pentingnya empati dan keterlibatan emosional. Dalam situasi stres seperti pandemi, kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan orang lain akan menjadi lebih kritis. Komunikasi interpersonal yang penuh empati dapat membantu mengatasi kesulitan psikologis yang dialami orang lain, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat. Selanjutnya adalah penguatan hubungan keluarga. Pembatasan pergerakan dan lockdown dapat mengarah pada peningkatan waktu bersama keluarga.
komunikasi interpersonal di dalam keluarga menjadi lebih penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang lebih erat. Perubahan dalam pola komunikasi interpersonal sebagai respon terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 mencakup beberapa aspek kunci, seperti peningkatan penggunaan teknologi virtual. Yang kedua, ekspansi komunikasi online dan media sosial. Yang ketiga, pergeseran prioritas komunikasi. Yang keempat, pentingnya komunikasi krisis. Yang kelima, penyesuaian gaya komunikasi. Yang keenam, keterlibatan virtual dalam kegiatan sosial. Yang ketujuh, peningkatan keterlibatan dalam komunitas online. Yang kedelapan, peningkatan kesadaran akan kesehatan mental. Lalu yang kesembilan, peningkatan kolaborasi dan kreativitas online. Dan yang terakhir adalah kesadaran akan pentingnya empati dan dukungan sosial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan dari makalah yang saya buat. Atas kesalahannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.